Good morning, welcome back in our e-learning English class with me, Ma'am Anissa. Well, as usual, I want to greet you first. How are you? I hope you are fine, although the pandemic is not over. Pada minggu lalu, Ibu menerangkan tentang chapter 6 juga, We Love What We Do. Tapi sekarang Ibu akan beralih ke the simple present tense. Kalau minggu lalu jobs and occupations, sekarang Ibu akan beralih ke simple present tense. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajarannya masih tetap sama karena kita ada di chapter yang sama, yaitu tujuan pengetahuan dan keterampilan di 3.6 dan 4.6. Di 3.6 kita akan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksionalisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait dengan tingkah laku atau tindakan atau fungsi orang, binatang, benda sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan kalimat deklaratif, interrogatif, simple present tense. Kemudian tujuan keterampilannya di 4.6 yaitu menyusun teks interaksi transaksionalisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait tingkah laku atau tindakan atau fungsi orang, binatang, dan benda dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Nah, langsung saja kita masuk dalam slides-nya. Di sini Ibu sajikan contoh daily activities. Ada apa saja? Wake up, artinya bangun. Kemudian take a shower, mandi, bisa juga take a bath. Kemudian dry my hair, ya, mengeringkan rambutku. Ada gambar hair dryer. Ada have breakfast, sarapan. Brush my teeth, menggosok gigiku. Next adalah get dressed, berpakaian. Kemudian go to school, berangkat ke sekolah. Next study English, ya, belajar bahasa Inggris. Nanti Englishnya bisa diganti dengan math, ya, atau science dan lain sebagainya. Kemudian ada have lunch, makan siang. Kalau makan malam namanya have dinner. And the last is go to bed. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke komponen yang ada di dalam simple present tense, Ibu jelaskan dulu bahwa simple present tense ini kegunaannya adalah untuk menyatakan kegiatan yang rutin kita lakukan. Misalnya pergi ke sekolah, ya, kemudian sarapan, atau kalau kalian ada menonton TV di sore hari dan itu rutin, ya, bisa dimasukkan dalam simple present tense. Oke, sekarang kita masuk ke komponen yang ada di dalam simple present tense. Apa sajakah itu? Mari kita lihat. Yang pertama ada subject pronouns. Ya, sudah Ibu paparkan berkali-kali bahwa subject pronouns dalam bahasa Inggris itu ada 7, yaitu I, you, they, we, he, she, dan it. I artinya saya, merupakan orang pertama tunggal. Kemudian you, kamu atau kalian, adalah orang kedua. Ini bisa untuk tunggal maupun jamak. Yang jamak itu kalian, ya, karena banyak jumlahnya. Kemudian they, mereka, orang atau benda ketiga jamak. Maksudnya itu orang ketiga itu dia tidak ikut dalam pembicaraan kita. Jadi mereka itu kita bicarakan, gitu ya. Kemudian we, kami, ya, merupakan orang pertama jamak. Karena ada saya selalu terlibat dalam pembicaraan. Misalnya Weni, Roni, and I, ya. Weni, Roni, dan saya. Kemudian he, ini dia tapi untuk laki-laki, orang ketiga tunggal. Kemudian
ada she, dia, untuk perempuan, orang ketiga tunggal juga, misalnya Wati, atau mungkin Weni, atau Lisa, dan sebagainya. Nah, kemudian terakhir ada it. Nah, it ini nanti bisa untuk benda atau hewan, ya. Bagaimana Bu kalau jumlahnya banyak bendanya? Misalnya ada buku, books gitu ya. Banyaknya jadi books. Nah, nanti books itu bisa diganti dengan they, mereka. Jadi bukan it lagi, tapi sudah masuk they. Oke, baiklah. Sekarang next. Nah, di sini yang kedua, komponen kedua ada verbs atau kata kerja. Di dalam simple present tense yang digunakan adalah verb one atau kata kerja bentuk pertama. Kata kerja itu nanti ada 3 ya, ada verb 1, verb 2, and verb 3. Nanti Ibu jelaskan lebih lanjut. Kemudian di sini ada catatan nih, ada 2 macam verb, yaitu regular verbs, kata kerja beraturan, dan irregular verbs, kata kerja tak beraturan. Kata kerja beraturan ini apabila dia dibentuk menjadi lampau, maka akan mengalami perubahan dengan ditambahkan ed di belakangnya. Sedangkan irregular verbs itu bisa berubah bentuk atau sama. Nanti kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh regular dan irregular verbs. Perhatikan baik-baik ya. Di sini regular verbs ada present, past, dan past participle. Verb 1, verb 2, and verb 3. Verb 1, act. Nanti bentuk pastnya menjadi acted. Bentuk past participle atau verb ketiganya juga acted. Jadi act, acted, acted. Dia regular, beraturan karena di akhirnya ditambahkan dengan ed. Nih. Tapi untuk bentuk past dan past participle nanti ya. Ini hanya Ibu kenalkan saja supaya kalian memang mengerti dari awal. Kemudian ada irregular verbs ya. Irregular verbs, perhatikan bentuk verb 1 present, verb 2 past, dan verb 3 past participle. Nanti ada yang berubah bentuk, tapi ada juga yang sama gitu ya. Nah, lihat ini, perhatikan ya. Oke. Ini ada bear, bore, dan born. Ya, bentuknya berubah. Di sini bear bukan ditambah ed lagi, tapi berubah menjadi bore pada bentuk pastnya, dan born pada bentuk past participle-nya. Nanti ada juga yang sama penulisannya ya, dalam bentuk present, past, dan past participle, yaitu kata read, membaca. Nanti tulisannya sama, read, 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 tapi membacanya berbeda. Read, read, read gitu. Sampai sini bisa dipahami? Kita ke slide selanjutnya. Nah, komponen yang ketiga adalah auxiliary verbs atau kata kerja bantu. Auxiliary verbs yang dibutuhkan ada 2, yaitu do dan does. Do dan does secara umum berlaku hanya dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Sedangkan dalam kalimat afirmatif atau positif hanya untuk penekanan tapi jarang digunakan. Nah, di sini ada catatan, Ibu berikan cara mengubah kata kerja. Karena nanti ada perubahan kata kerja jika kalian membuat kalimat dengan subjek he, she, atau it. Ya, kata kerjanya berubah, ini nanti bisa ditambah dengan s atau es. Nah, perhatikan. Cara mengubah kata kerja apabila bertemu dengan subjek orang atau benda ketiga tunggal. Yang pertama, jika kata kerja berakhiran dengan ss, x, ch, sh, atau o, tambahkan es jika subjeknya orang ketiga tunggal. Ini Ibu berikan contoh. Yang berakhiran dengan ss, kiss, ya, mencium, kiss, tapi tidak usah berpikiran negatif ya. Nanti menjadi kisses, kita tambahkan dengan es. Kemudian fix, memperbaiki ini, berakhiran dengan x ya, menjadi fixes. Kemudian watch, berakhiran dengan ch, menjadi watches, ini menonton. Crash,
berakhiran dengan SH menjadi crashes, bertabrakan saya. Kemudian go, pergi, berakhiran dengan O menjadi goes. Begitu juga nanti do. Do itu nanti bisa menjadi auxiliary verbs atau kata kerja. Kalau kata kerja artinya melakukan, ya. Kalau do nanti jadi does. Nah, oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Next, jika kata kerja berakhiran dengan sebuah huruf konsonan plus y, ya, hilangkan dulu huruf y-nya, kemudian tambahkan ies jika subjeknya orang atau benda ketiga tunggal. Contoh kata kerjanya adalah carry. Nih, sebelum huruf y ada huruf konsonan r, ya. Nah, y-nya diubah menjadi i, kemudian tambahkan es menjadi carries. Kemudian hurry, ya. Kalau carry tadi membawa, hari ini tergesa-gesa ya. Hari ini juga y, ya, karena huruf sebelumnya adalah konsonan r, maka ubah dulu menjadi i, kemudian tambahkan es menjadi hurries. Next adalah study. Di sini berakhiran dengan huruf y. Study itu belajar. Huruf sebelumnya adalah konsonan, yaitu d, menjadi studies. Hilangkan y-nya diganti i, kemudian tambahkan es, studies. Next, deny, menolak ya. Di sini ada huruf terakhir y, sebelum huruf y adalah huruf konsonan yaitu n ya. Jadi y-nya dihilangkan diganti i, kemudian tambahkan es. Deny menjadi denies. Oke, sampai sini bisa dipahami. Next. Nah, ini adalah cara membuat kalimat dalam simple present tense. Bagaimanakah? Oke. Akan kita awali dengan membuat kalimat positif atau afirmatif ya. Yang pertama nanti ibu ambil satu-satu saja ya. Untuk yang subjek ayu dewi itu kan sama ya caranya. Kemudian he she it juga. Jadi nanti cukup mewakili they dan he, tapi nanti sama ya. Untuk I, you dan we sama polanya dengan they. Kemudian untuk she dan it sama polanya dengan he. Nah, perhatikan dulu untuk yang subjek I, you, they, dan we. Coba ini ya, ibu ambil contoh dengan they. They ini sebagai subjeknya, kemudian verb one-nya ibu ambil go di sini. Ya, kemudian objeknya adalah to school. Oke, next. Ini next adalah ibu ambil yang subjek he, she, it. He, bukan he ya. Subjeknya ibu ambil he. Kemudian verb one-nya ibu ambil do. Seperti yang ibu jelaskan tadi, karena ini sudah berhadapan dengan subjek orang ketiga tunggal, maka mengalami perubahan. Di sini berakhiran dengan kata o, huruf o, ya, maka ditambahkan akhiran es. Jadi do menjadi does. His homework. His-nya itu karena dia he. Kalau perempuan her, ya. He does his homework. Objeknya adalah homework. Oke, next. Nah, kalimat negatif. Ibu ambil dari kalimat positif tadi, ya, kita ubah menjadi bentuk negatif. Untuk yang subjek ayu dewi dulu, ya. Ibu ambil subjeknya di sini they. Kemudian harus ditambahkan auxiliary verbs, ya, yaitu do. Karena they maka do. Kemudian tambahkan dengan not. Ya, do not, atau bisa juga dikontraksi menjadi don't. Kemudian verb one-nya adalah go dan objeknya adalah to school. Jadi they do not go to school. Nah, kalau ibu ambil subjeknya he, ya, maka ibu perlu auxiliary verbs yang does. Jadi nanti does itu untuk he, she, it. Nah, ibu pasangkan di sini does, kemudian tambahkan not. He does not, atau kalau dikontraksi menjadi doesn't. Do, ya. Tadi kan kalimat positifnya do ya. He does his homework ya. Nah, ini negatifnya menjadi he doesn't do his homework. Ingat, do-nya kembali ke verbs awal ya ini. Ini di sini di rumusnya tidak ibu tambahkan s atau es ya. Karena dia sudah ada kata kerja bantu, jadi tidak perlu lagi
ada tambahan s atau es pada kata kerjanya. His homework. He doesn't do his homework. Oke, next kita lanjut ke kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Rumusnya adalah auxiliary verbs do atau does diletakkan di awal kalimat. Kemudian ada subject, ya. Kemudian ada verb one tanpa embel-embel s atau es, ya. Kemudian ditambahkan dengan objek dan tanda tanya. Nah, kita ambil contoh dulu yang untuk subjek Ayu Dewi, tapi Ibu ambil they di sini ya. Jadi letakkan dulu auxiliary verbs-nya do di sini karena Ibu ambilnya they subjeknya ya. Jadi do they, kemudian verb one-nya go, kemudian objeknya to school. Do they go to school? Semua pertanyaan ya, semua kalimat tanya jika didahului dengan auxiliary verbs ya, di sini do atau does, maka jawabannya kalau tidak yes, no. Kalau yes, they do. Letakkan dulu subjeknya, kemudian auxiliary verbs-nya apa. No, no they don't ya. Sama saja, hanya ditambahkan not di belakangnya. Kemudian untuk yang subjek he, she, it, Ibu ambil yang he ya, Ibu ambil he. Does he do his homework? Perhatikan, does di sini bukan berarti melakukan, tapi di sini adalah kata kerja bantu yang diartikan dengan apakah. Ya. Apakah dia mengerjakan PR-nya? Nah, kalau yang di sini ini kata kerjanya. Ya. Jadi, does he do his homework? Apakah dia mengerjakan PR-nya? Yes. Kalau yes, yes he does. Kalau no, no he doesn't. Oke, sampai sini paham ya? Mudah-mudahan paham ya nak ya. Oke, next itu tadi ya apa namanya materi, penjelasan materi tentang simple present tense. Sekarang kita masuk ke exercise atau latihan. Oke, let's see. Nah, Ibu perintahnya adalah choose the best answer. Karena ini sudah Ibu berikan pilihan loh, kalian enak sekali, tidak harus menambahkan apa-apa ya. Coba kalian hanya memilih saja. Rini bla 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 go or goes to school. Ya. Kemudian I bla 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 don't or doesn't study math today. Next. Bla 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 ya. Meta and Meti play in the ground. In the schoolyard. Ya. Jadi nanti bla bla blanya diisi dengan do atau does. Kemudian next, bla 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 bla, Faiz get dressed, sama saja diisi dengan do atau does. Okay, I'll give you 2 minutes to do because this is very easy. Start it from now. Okay, I think that's enough. Yeah, time is over. So here you are, the key answer. What is number one? Yes, number one goes ya, karena subjeknya orang ketiga tunggal. Next, number two don't ya, karena subjeknya orang pertama. Next ya adalah do, butuh auxiliary verb do karena jamak. Next, yes, does yang pertamanya ya, auxiliary verbnya adalah does karena orang ketiga tunggal. Oke, well, bagaimana? Sulit materinya sulit? Kalau masih dirasa sulit, kalian bisa mengulanginya ya, memutar kembali video ini atau mungkin bisa di-download sehingga memudahkan kalian belajar. Ibu harapkan video ini benar-benar bermanfaat buat kalian karena kita tidak pernah bertatap muka untuk sementara waktu. Kita berdoa semoga pandeminya segera berlalu ya nak ya, jadi kita bisa bertatap muka. Okay, I think that's all today. Thank you very much for watching my video. See you some other time. Bye bye.